Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Umat Islam saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang-orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Perkembangan intelektual peradaban Islam di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak sekali kontribusi bagi kebangunan budaya Barat, kebangkitan intelektual, dan kebangunan kultural Barat terjadi setelah sarjana-sarjana Eropa mempelajari, mendalami, dan menimba begitu banyak ilmu-ilmu Islam dengan cara menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Eropa. Mereka dengan tekun mempelajari bahasa Arab untuk mendapatkan terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Dalam sejarah Andalusia, kota Toledo pernah menjadi pusat penerjemahan. Banyak sarjana-sarjana Eropa yang berdatangan ke kota Toledo untuk belajar dan mendalami buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam, sains, dan teknologi. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab. Semua komunitas itu memberikan sumbangan intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Di samping dari faktor kemajemukan masyarakatnya, negeri yang subur juga mendorong negeri Spanyol dalam mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Berikut di bawah ini uraian mengenai perkembangan intelektual di masing-masing bidang. Yang pertama adalah astronomi. Di bidang astronomi, sarjana Islam Al-Khawarizmi banyak sekali memberikan sumbangan dengan karya-karyanya dan mempunyai pengaruh besar terhadap kontribusi ilmu pasti di antara semua penulis di abad pertengahan. Ia menulis buku Al-Jabr wa Al-Muqabbalah yang memuat daftar astronomi yang tertua, dan Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menyusun buku ilmu berhitung dan aljabar. Namun di samping itu, tokoh yang paling terkenal dalam ilmu astronomi adalah Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqqas. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang. Yang kedua dalam bidang matematika.
Ilmu eksakta yakni matematika mulai berkembang karena didorong dengan adanya perkembangan filsafat. Ilmu pasti dikembangkan orang Arab berasal dari buku India yaitu Sinbad yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Fazari tahun 154 Hijriah atau 771 Masehi. Dengan perantara buku ini, kemudian Nasawi, seorang pakar matematika, memperkenalkan angka-angka India seperti 0, 1, 2 hingga 9, sehingga angka-angka India di Eropa lebih dikenal dengan angka Arab. Yang ketiga adalah bidang filsafat. Sumbangan Islam dalam filsafat tak kurang pula terhadap dunia barat. Minat filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi di masa Khilafah Bani Umayyah. Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman 832 sampai 886 Masehi. Karya-karya ilmiah dan filosofis dalam jumlah besar diimpor dari timur sehingga Cordova menjadi perpustakaan dan universitas besar yang dapat menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dalam keadaan ini maka Spanyol banyak melahirkan filosof-filosof besar. Ibn Rushd dari Cordova dikenal sebagai komentator pikiran-pikiran Aristoteles sehingga dijuluki Aristoteles II. Ia juga memiliki ciri kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah tentang keserasian filsafat dan agama. Sedang Al-Kindi terkenal dengan menggabungkan dalil-dalil Plato dan Aristoteles dengan cara neoplatonis. Yang keempat, bidang kedokteran. Ada banyak sumbangan Islam yang sangat menonjol dan telah menjadi dasar kemajuan Barat dan ilmu kedokteran. Dokter Islam Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi telah menulis buku ilmu mata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Optics. Selain itu terkenal pula Ar-Razi 865 sampai 925 Masehi. Ia mengarang sebuah buku kedokteran berjudul Al-Habib. Ahli kedokteran yang terkenal pada saat itu di antara lain adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Di Eropa ia dikenal dengan nama Abul Qasis. Dokter Islam lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Ia menulis buku yang berjudul Al-Qanun fi Tibb dan menjadi buku pegangan di perguruan-perguruan tinggi selama 30 tahun dari abad 15. Yang kelima adalah bidang sastra. Lahirnya karya-karya sastra didorong oleh kemajuan bahasa pada waktu itu. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, baik oleh orang-orang Islam maupun non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Yang keenam adalah bidang sejarah. Dalam ilmu sejarah ternyata juga memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran sarjana Barat. Ibnu Khaldun melalui karya Muqaddimahnya, dialah yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah, baik berdasarkan penyelidikan faktor jasmani dan iklim maupun kekuatan moral dan rohani. Sebagai orang yang mencari dan merumuskan hukum kemajuan dan keruntuhan bangsa, maka Ibnu Khaldun dapat dianggap sebagai pencipta ilmu baru, karena tak ada penulis Arab maupun Eropa yang mempunyai pandangan sejarah yang sejelas itu dan mengulasnya sebagai filsafat. Buku Muqaddimah Ibnu Khaldun menjadi tumpuan studi para ahli Barat dan ahli-ahli lainnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.